Hai, welcome back to my YouTube channel Muara Sungai. Kali ini kita akan ngebahas tentang salah satu aktris Korea yang bernama Lee Shin Young yang sedang menjadi topik panas di Korea Selatan karena keputusannya untuk hamil di saat sudah bercerai. Nah, seperti apa? Langsung kita bahas. Baru-baru ini, tepatnya pada hari Selasa tanggal 8 Juli 2025 kemarin, aktris cantik asal Korea Selatan Lee Shin Young membuat heboh jagat dunia maya dengan kabar kehamilannya. Pasca perceraiannya dengan seorang pebisnis pada bulan Maret 2025 yang lalu, Lee Shin Young mengabarkan kehamilannya setelah melewati proses IVF atau in vitro fertilization. Kabar ini tentunya bikin heboh publik karena proses bayi tabung yang dilakukan tanpa persetujuan mantan suaminya yang telah bercerai beberapa bulan yang lalu. For your information, Lee Shin Young ini menikah dengan pebisnis dan mereka di awal tahun bercerai dan keputusan cerainya itu sudah keluar di bulan Maret 2025 kemarin ya. Jadi selang beberapa bulan Lee Shin Young itu mengabarkan kalau dirinya tengah hamil. Nah, Lee Shin Young sendiri telah mengungkapkan bahwa dia saat ini sedang mengandung embrio yang diciptakan bersama mantan suaminya melalui program bayi tabung atau in vitro fertilization, meskipun sang mantan suami tidak memberikan persetujuan. Lee Shin Young menjelaskan bahwa ia dan mantan suaminya telah mempersiapkan anak kedua mereka melalui program tersebut selama pernikahan mereka. Namun waktu berlalu tanpa adanya implantasi embrio dan pasangan tersebut mulai membahas perceraian. Lee Shin Young menjelaskan bahwa saat perceraian diputuskan, masa penyimpanan embrio beku mereka selama lebih kurang 5 tahun hampir berakhir. Lee Shin Young dihadapkan dengan pilihan untuk membuang embrio atau melanjutkan implantasi. Lee Shin Young mengatakan kalau ia memilih pilihan yang terakhir, yakni melanjutkan implantasi. Lee Shin Young mengatakan, Meskipun mantan suami saya tidak setuju dengan keputusan tersebut, saya telah memutuskan untuk bertanggung jawab penuh atas pilihan yang saya buat. Tulisnya dalam sebuah unggahan di Instagram. Saya tidak tega membuang embrio yang telah menunggu selama ini. keputusan yang diambil aktris Sweet Home tersebut menimbulkan konflik ya, menimbulkan polemik publik maksudnya ya. Pasalnya ia dihadapkan dengan tanggung jawab hukum setelah mengungkap kehamilannya melalui program bayi tabung menggunakan embrio beku yang dibuat selama pernikahannya tanpa persetujuan sang mantan suami. Salah satu pendapat disampaikan oleh pengacara bernama Lee Hyun Gon yang merupakan mantan hakim pengadilan keluarga Seoul. Lee Hyun Gon mengatakan bahwa karena anak tersebut akan lahir setelah perceraian, bayi tersebut tidak akan dianggap sebagai anak yang lahir dalam ikatan perkawinan. Ayah kandung bisa saja tidak mengakui keberadaan anak tersebut. Bahkan bisa saja sang anak tidak mendapatkan hak seperti hak asuh, warisan, tunjangan anak, dan lainnya. Lee Hyun Gon menambahkan, ayah kandung dapat secara sukarela mengakui anak tersebut, atau ibu dapat mengajukan gugatan untuk pengakuan paternitas. Setelah pengakuan tersebut ditetapkan, hak dan tanggung jawab penuh orang tua seperti hak asuh, hak kunjungan, warisan, dan tunjangan anak akan berlaku jika anak tersebut diakui ya teman-teman.
Fakta bahwa anak tersebut dikandung melalui program bayi tabung tanpa persetujuan mantan suami dapat menimbulkan kekhawatiran hukum. Hubungan antara dua orang dewasa dan hubungan hukum ayah-anak adalah masalah yang terpisah. Dalam pengumuman kehamilannya, Lee Seong telah menegaskan kalau dirinya akan bertanggung jawab penuh atas pilihannya untuk hamil anak keduanya tersebut. Begini katanya, "Kupilih untuk menerimanya meski tanpa persetujuan mantan suamiku." Lebih lanjut, dia menegaskan semua proses kehamilan sampai nanti anak keduanya lahir akan diurus olehnya sebagai bentuk tanggung jawab atas keputusan yang telah dia ambil. Mengenai keputusan yang diambilnya, ia memiliki pendapat sendiri. Waktu berlalu cukup lama tanpa memindahkan embrio yang sudah dibuahi, dan kemudian kami mulai berdiskusi soal perceraian. Setelah semua urusan hukum selesai, periode penyimpanan embrio sudah di titik akhir, dan aku harus membuat keputusan. Nah, for your information juga, seperti yang dilansir dari Mayo Clinic, program bayi tabung atau in vitro fertilization merupakan serangkaian prosedur kompleks yang dapat menghasilkan kehamilan. Selama fertilisasi in vitro, sel telur matang diambil dari ovarium dan dibuahi oleh sperma di laboratorium. Fertilisasi in vitro adalah jenis perawatan kesuburan paling efektif yang melibatkan penanganan sel telur atau embrio dan sperma. Secara keseluruhan, serangkaian perawatan ini disebut teknologi reproduksi berbantuan. Nah, sampai di sini informasi mengenai kabar mengejutkan dari aktris Korea Selatan Lee Seong yang hamil tanpa persetujuan mantan suami pasca perceraiannya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye.